Seperti yang kita simak tadi dalam filler, suasana pada saat sholat Jumat yang seharusnya ini khidmat dan juga tenang ini berubah menjadi mencekam situasi dan juga kelabu karena sekitar pukul 12 siang hingga 12.15 atau usai khotbah dan saat akan sholat Jumat ini terjadi sebuah ledakan di Masjid SMA Negeri 72 di Kompleks TNI Angkatan Laut Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke, jadi pemirsa, ini adalah video amatir yang direkam oleh seorang siswa yang saat itu sedang berada di lantai bagian atas dari gedung SMA Negeri 72 Jakarta. Kalau kita lihat visual selanjutnya ini adalah bagaimana detik-detik kepanikan yang terjadi di dalam masjid usai terjadi ledakan di sana. Jadi banyak sekali siswa yang berhamburan keluar dari bangunan, masih berada di dalam lingkungan SMA Negeri 72 ini dan bahkan mereka juga terlihat membantu temannya yang menjadi korban akibat ledakan ini. Sedangkan ini pemirsa adalah visual pada saat beberapa waktu setelah kejadian sudah dipasangkan garis polisi di bagian luar atau di bagian depan dari masjid yang lokasinya di depan di dalam SMA Negeri 72 ini, Glory. Dan akibat dari peristiwa ini puluhan siswa yang sedang mengikuti ibadah sholat Jumat terluka. Hingga pada Jumat malam pukul 8 malam jumlah korban luka ini hampir mencapai 60 orang. Dan seluruhnya dibawa ke Rumah Sakit Yarsi dan juga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Korban ledakan juga mengalami luka bakar hingga luka akibat serpihan. Dan pemirsa, beberapa waktu setelah kejadian ini, maka dari jurnalis Metro TV juga sempat mencari informasi dengan salah seorang warga di sana, namanya Lazarus, yang mengatakan kalau Lazarus ini sempat mendengar ada 2 ledakan yang terjadi di lingkungan sekolah SMA Negeri 72 itu. Dan waktu persisnya adalah pada saat setelah sholat Jumat yang mendengarkan ledakan yang pertama. Kemudian saat sedang melaporkan kejadian ledakan ini ke petugas yang berada di sekitar sekolah SMA Negeri 72 ini, maka terdengar lagi ledakan kedua. Dan pada saat dikonfirmasi soal dugaan pelaku yang ikut jadi korban ledakan, Lazarus ini mengatakan kalau ia melihat terduga pelaku sebenarnya masih sadar, tapi ia terluka di bagian kepalanya. Saya mau ajak Anda pemirsa, kita akan dengarkan keterangan yang disampaikan oleh salah satu warga yang ada di sana yang menjadi saksi dari ledakan ini, Lazarus. Jadi kronologinya tuh saat lagi sholat, itu kan pada masih khotbah itu masih doa, pas mau selesai doa masih di akhir itu ada meledak, Pak. Meledaknya posisinya di sebelah mana? Di lantai atas, bawah, di bawah berarti? Iya. Terus kondisi pas habis ledakan gimana? Panik gak? Panik, Pak. Panik, baunya kayak petasan, Pak. Bawa bahan-bahan kimia lah. Ada yang beberapa yang terbakar, terus yang terluka itu akhirnya ditarik juga, Pak, ditarik di sini, Pak. Ditaruh di balai kesehatan, Pak. Ya beberapa yang terluka. Kalau siswa mungkin 15. 15, ya. Ada staf mungkin ada 5 orangan. 5 orangan. Ada berapa? 5 orang staf. Siswanya? Siswa 15-an. Masih perkiraan dong sih, Pak. Soalnya tadi ada yang kayak luka sederhana kayak kupingnya udah ada di orang tuanya itu kalau gitu, Pak. Juga ada yang pantatnya kena sar gitu tadi ya? Tadi ada yang udah hancur, kakinya udah hancur. Enggak, ini Ada yang luka berat juga ya? itu luka berapa? Cewek apa cowok? Cowok, Pak. Semuanya Semuanya cowok, Pak, karena nggak sholat Jumat. Oh, normal. Jadi rata-rata korban juga kebanyakan kelas 10, Pak. Kelas 10. Ya, jadi Valen dan juga pemirsa, jadi menurut keterangan dari saksi ada 2 kali ledakan ya. Yang pertama dari belakang masjid dan yang kedua dari depan pintu masjid pada saat sholat Jumat ini terjadi. Dan saksi yang lain juga merupakan siswa SMA N72 menceritakan kronologi detik-detik terjadinya ledakan saat di akhir doa sholat Jumat ini berlangsung. Saat ledakan ia mencium bau petasan. Ia mengungkapkan tak hanya siswa, staf sekolah juga ikut terkena ledakan. Dari video singkat ini pemirsa, kita bisa lihat kalau ada salah satu korban dari ledakan di dalam SMA Negeri 72 ini yang mengalami luka di bagian kakinya, kemudian dibantu oleh warga sekitar yang ada di dekat SMA Negeri 72 itu, dibawa masuk ke dalam mobil untuk mendapatkan perawatan. Kemudian Wakil Menko Polkam Ludwig Frederick Paulus sempat mengatakan saat ini polisi sedang menyelidiki apa penyebab ledakan di Masjid
SMA Negeri 72 yang menyebabkan puluhan orang terluka. Namun dia memastikan kalau senjata yang ditemukan di lokasi itu adalah senjata mainan. Itu sudah terkonfirmasi pemirsa. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Menko Polhukam Ludwig Friedrich Paulus berikut ini. Terdekat aja yang terdekat Bu, BK Bu. Ada temuan bahan peledak Pak atau senjata Pak? Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, sedang ledakan masih di tim forensik lagi kerja apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih Ada bom molotov Pak? Ya, Bom molotov di lokasi? kalau bom molotov pasti udah kebakar itu, namanya karpet. Yang informasi awal yang ada informasi yang meninggal senjata yang tergeletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang Nah, Anda dapat? itu kita belum tahu. Ada yang meninggal? Ada yang meninggal nggak Pak infonya Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal. Apakah ini bisa disebut terorisme atau gimana Pak? Jangan terlalu, namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya. Pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi belum bisa disimpulkan ya nih apakah ini aksi terorisme atau bukan, karena dari pihak kepolisian juga masih menyelidiki. Dan pihak dari Polda Metro Jaya saat ini juga mendirikan posko untuk korban di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan di Rumah Sakit Yarsi. Hingga saat ini pemirsa, tim kepolisian masih mendalami penyebab dari ledakan. Di lokasi kejadian pihak TNI maupun kepolisian menemukan benda yang diduga mirip senjata api di dekat korban. Densus 88 anti teror Polri masih melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur terorisme. Iya, mungkin salah satu yang membuat banyak orang yang publik juga menjadi menduga-duga pemirsa itu karena di senjata yang sudah dikonfirmasi kalau itu adalah senjata mainan, bentuknya adalah AK-47 di sana. Kemudian ada tulisan-tulisan ini. Yang pertama itu ada tulisannya Brenton Tarrant. Ya, jadi Brenton Tarrant ini adalah salah seorang yang melakukan penembakan di masjid tahun 2019, masjidnya di New Zealand. Ini diprediksikan bisa menjadi salah satu yang menginspirasi. Tapi tetap kita harus tunggu apa keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Ada juga tulisan tadi Alexander Bissonnette, itu adalah salah satu yang melakukan penembakan di masjid juga. Kronologinya serupa pemirsa, setelah sholat Jumat, tapi lokasinya di Quebec tahun 2017. Dan kita akan nantikan ya bagaimana nanti pemeriksaan dari pihak kepolisian kepada terduga pelaku. Oke. Jadi pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya situasi terkini di lokasi kejadian ledakan SMA Negeri 72 Jakarta Utara, saat ini ada jurnalis Metro TV di sana, Tia Iskandar. Kita akan tanyakan ke Tia bagaimana situasi terkini. Tia, selamat siang Tia. Tia, bagaimana situasi terkini di sana Tia? Ya, selamat siang Glory dan juga Valen. Situasi terkini dari SMAN 72 Jakarta Utara ini memang sudah tidak terdapat olah TKP dikarenakan olah TKP terakhir ini sudah berlangsung pada kemarin malam. Dan meskipun sudah tidak terdapat olah TKP, namun saat ini penjagaan masih dilakukan dengan sangat ketat oleh pihak keamanan yang terdiri dari tim gabungan TNI dan juga pihak kepolisian. Dan untuk saat ini area luar dari sekolah juga masih disterilkan sehingga kami para awak media dan juga tadi beberapa warga yang ingin melihat langsung keadaan di dalam ini masih sangat dibatasi dan juga tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam oleh pihak keamanan. Dan selain itu juga tadi sejak pagi ini kami melihat berbagai pihak silih berganti datang ke TKP. Di antara ini adalah pihak kepolisian, kemudian juga ada dari Kementerian Sosial dan juga dari tim psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya, di mana setelah kami berbincang dengan tim terkait, ini ternyata di dalam SMAN 72 sudah terdapat posko psikologi, Valen, Glory dan juga pemirsa. Nah, posko psikologi ini akan memberikan layanan ataupun dampingan psikologi kepada para pihak yang terdampak dengan pemberian PFA atau Psychological First Aid, yang mana ini adalah pertolongan pertama untuk mengatasi rasa trauma dan juga ketakutan pada pihak yang terdampak dari insiden ledakan yang terjadi pada Jumat siang. Dan selain itu juga tadi kami sempat berbincang dengan penjaga kantin di SMA ini
ini. Berdasarkan keterangannya, beliau menyatakan bahwa memang kemarin ini terjadi ledakan beberapa kali dalam waktu yang tidak terlalu lama jangka waktunya, dan ini membuat dirinya dan juga beberapa siswa ini kemudian panik dan berlarian keluar, dan akibat dari insiden itu ia mengalami sedikit rasa sakit di bagian perut dan juga pinggang. Selain itu juga ada trauma pendengaran, di mana berdasarkan informasi yang kami terima ini memang dentumannya cukup keras sehingga ini menyebabkan rasa trauma ataupun sakit di bagian telinga dari penjaga kantin. Dan selain itu juga tadi kami berbincang dengan salah seorang anggota keluarga dari korban yang merupakan siswa SMAN 27, di mana ia menyampaikan bahwa sang adik yang merupakan korban ini saat kejadian tengah berada di dalam masjid, dan kemudian tiba-tiba terdengar suara ledakan dari area dalam masjid, dan kemudian adiknya segera dilarikan ke rumah sakit dan dikabarkan sempat mengalami kritis dan juga tak sadarkan diri. Dan selain itu juga ada berbagai luka yang dialami oleh korban yang merupakan adik dari sang kakak ini, antara lain adalah luka bakar di area wajah, kemudian juga lebam di bagian mata dan serpihan lainnya. Dan pihak keluarga tadi ketika kami ajak untuk berbicara ini memang sangat menyayangkan kejadian ini terjadi dan juga berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi, dan juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas terkait dengan dugaan dan juga motif dari ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta Utara. Sementara seperti itu. Kembali ke studio. Baik, Tia Iskandar, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lengkapnya, mari kita berdialog langsung dengan Vera Istabiliana, seorang psikolog anak dan remaja. Selamat siang, Mbak Vera. Mbak Vera, selamat siang. Iya, Mbak Vera, kalau kita lihat salah satu korban yang saat ini mengalami luka parah ini kan diduga merupakan pelaku dari ledakan di SMAN 72 Jakarta. Dari berbagai informasi yang sudah beredar, pelaku ini juga merupakan korban perundungan di sekolahnya. Apakah memang dampak dari perundungan ini sudah separah itu? Oke, sambil kita menunggu hasil penyelidikan dari pihak terkait ya, untuk kepastiannya seperti apa. Cuma kalau kita bicara soal perundungan secara umum, ya, terlepas dari konteks kasus ini gitu ya, bahwa betul sekali dampak perundungan itu bisa sampai se ekstrim ini gitu. Karena korban perundungan itu kan memendam semua rasa sakit hati, rasa ketidakberdayaan akibat dari perundungan tersebut ya, dan merasa tidak ada orang yang bisa membantu atau menolong, sehingga dia harus bisa mendorong dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah perundungan ini gitu ya. Jadi dampaknya bisa sampai se ekstrim ini. Memang kalau dari pengalaman berpraktek saya, sebagian besar gitu ya yang datang memang ketika mereka menjadi korban perundungan, mereka lebih banyak adalah untuk menyakiti diri sendiri gitu ya, kecenderungannya seperti itu. Tapi ada juga yang memang kecenderungannya adalah untuk membalaskan rasa sakitnya ke orang-orang yang melakukan perundungan terhadap dirinya gitu ya. Nah, tapi tidak semua korban perundungan bisa punya kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan seperti ini gitu ya. Ini balik lagi, tergantung lagi pada referensi yang mereka miliki di lingkungan sekitarnya gitu ya. Apakah mereka terbiasa untuk melihat kekerasan, apakah mereka terbiasa untuk melihat menggunakan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk apa yang mereka lihat dari internet, video game dan sebagainya. Baik, mungkin memang masih terlalu dini karena kita harus nantikan apa kesimpulan, konklusinya dari pihak kepolisian terkait apa penyebab awalnya. Tapi Mbak Vera, untuk orang-orang yang menjadi korban dari ledakan ini kan adalah siswa yang umurnya masih belasan tahun, sekolah di tempat itu dan akan kembali lagi ke sana karena mereka harus belajar di sana. Bagaimana sebenarnya bimbingan pengawasan yang harus diberikan kepada mereka? Pasti ada trauma yang terjadi. Iya, pasti ada trauma ya untuk siapapun yang terlibat terdampak di hari ini, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Mungkin buat orang tua yang memang tidak mengalami langsung tapi anaknya ada di sekolah pada Mbak Vera. Oke.
Pemirsa, mungkin ada kesalahan sambungan telepon dengan psikolog anak dan remaja Vera Ita Biliana. Tapi intinya adalah kita tadi sedang berdiskusi soal bagaimana bimbingan dan juga pengarahan soal psikologis. Nah, ini sudah bisa diperbaiki. Mbak Vera, boleh dijelaskan sekali lagi. Jadi apa pengawasan dan bimbingan untuk anak-anak yang mengalami trauma di sekolah ini, Mbak Vera? Ya, trauma pasti dialami ya gitu ya, baik untuk anak-anak atau siapapun yang mengalami langsung kejadiannya pada hari itu gitu ya, baik juga orang tua mungkin yang memang di rumah tidak mengalami langsung tapi anak-anaknya ada di sekolah itu juga mengalami trauma sekunder gitu ya. Nah, saya rasa sih saya tadi lihat di berita bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian dengan memberikan posko bantuan psikologi gitu ya, ada PFA, ada psychological first aid. Nah, itu merupakan langkah yang tepat ya untuk memulihkan trauma-trauma yang mungkin ada dari peristiwa ini gitu. Oke, Mbak Vera, kalau melihat dari barang bukti yang sudah ditemukan di TKP ini, apakah dari pelaku anak ini terindikasi radikalisme? Nah, kita boleh punya banyak dugaan ya, kemungkinannya mungkin dari barang bukti yang terlihat, tulisan-tulisan yang ada di senjata mainan itu ya, ada dugaan-dugaan ke arah sana gitu ya. Tapi kita sekali lagi tunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Cuma memang kalau kita bicara tentang remaja gitu ya, di usia mereka, memang mereka masih sangat rentan untuk mudah sekali terpengaruh dengan paham-paham ya, salah satunya paham radikalisme gitu ya. Karena mereka sedang dalam masa di mana mencari-cari mana sih nilai-nilai yang memang pas untuk diri saya gitu ya. Terus ada kecenderungan juga untuk menyukai kebebasan, menyukai sensasi, menyukai hal-hal yang mendobrak apa yang selama ini mereka tahu gitu ya. Selama ini mereka aturan dan sebagainya kan datang dari pihak otoritas, baik dari orang tua maupun sekolah gitu ya. Ketika tiba-tiba misalnya ada pemahaman, ada sekelompok orang yang menunjukkan bahwa kamu boleh loh punya pemikiran sendiri gitu ya, mengagungkan kebebasan, mendobrak aturan. Nah, itu bisa sangat terpengaruh gitu untuk anak-anak di usia remaja. Baik, jadi memang konteksnya karena ini adalah anak usia remaja dan mereka masih ke sekolah, banyak waktu yang dihabiskan di sekolah dan di sekolah adalah sosok guru. Untuk guru, Mbak Vera, setelah mengalami kejadian seperti ini, apa yang penting sekali untuk diperhatikan pada saat akan melakukan pengawasan anak-anak di sekolah? Oke, pertama sebelum guru membantu anak-anak, guru juga perlu menyadari dampaknya sejauh mana untuk dirinya sendiri gitu ya. Ini perlu disadari juga karena guru pasti terdampak juga gitu ya. Ada resiko untuk mengalami trauma juga karena kejadian ini. Nah, ketika dalam arti sudah beres, tentu saja ini sambil berproses ya, karena guru kan tidak bisa juga, saya menunggu saya baik dulu baru saya bisa membantu anak-anak, nggak bisa begitu. Anak-anak, siswa-siswa juga butuh mereka gitu ya. Jadi sambil berjalan, sambil memulihkan diri sendiri juga membantu anak-anak. Terutama yang bisa dilakukan adalah memahami bahwa ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat mereka karena korban dan mungkin juga pelaku adalah teman-teman mereka sendiri yang biasa mereka berinteraksi sehari-hari gitu ya. Jadi mungkin butuh waktu untuk mereka kembali fokus kepada pelajaran gitu ya, butuh waktu untuk mereka untuk pelan-pelan mengungkapkan emosi yang muncul karena peristiwa ini. Karena tidak semua orang, tidak semua individu bisa serta-merta dengan mudah mengekspresikan apa yang saya rasakan karena kejadian ini ya. Ada yang mungkin shock dulu ya sehingga tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Nunggu berapa hari baru muncul emosi-emosi yang yang terkait karena kejadian ini. Jadi guru siap akan hal itu dan penting juga mungkin guru juga dibekali dengan PFA ini ya, psychological first aid. Untuk yang simple aja gitu ya, nggak usah terlalu complicated seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang psikolog gitu ya. Guru bisa ikut mendampingi, ikut memahami apa yang siswa-siswa rasakan akibat dari peristiwa ini. Oke, Mbak Vera, ini kan kita melihat juga bagaimana dari sisi seorang psikolog memberikan juga masukan kepada guru dan juga orang tua yang sama-sama mendidik anaknya, baik itu di sekolah dan juga di rumah, bagaimana pencegahan dini terhadap anak-anak agar pada saat berteman atau pada saat melakukan kehidupan sosialnya di sekolah ini tidak mudah begitu menjadi korban perundungan. Apakah harus lebih banyak bercerita atau berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya?
Oke, dalam satu peristiwa perundungan itu ada 3 ya, ada 3 pihak yang terlibat di sana. Ada pelaku, ada korban, dan ada saksi, gitu ya. Sebagai orang tua, kalau ditanya ya harus memperhatikan ketiga peran ini, gitu ya. Kalau saya mau sebagai orang tua mau anak saya tidak menjadi pelaku, gitu ya, pertama dulu. Jadi tidak semata-mata kita mencegah anak kita jadi korban, tapi juga mencegah menjadi pelaku. Jadi evaluasi kembali apakah di rumah anak ini terbiasa untuk melihat gitu ya, baik dari pengasuhan maupun dari video yang dia tonton maupun game yang dia mainkan, apakah dampaknya pengaruh kekerasan bisa datang dari sana. Evaluasi lagi bagaimana pengasuhan diterapkan, disiplin di rumah diterapkan. Karena ada beberapa kasus di mana anak menjadi pelaku karena di rumah terlalu otoriter gitu ya pengasuhannya. Dan koneksi dengan orang tua kurang baik. Jadi dalam arti tidak diwarnai kehangatan gitu ya. Mungkin dia warnai hanya dengan kritik, hukuman dan sebagainya. Jadi dievaluasi kembali. Nah, terus yang untuk sebenarnya banyak hal lain gitu ya. Cuma karena waktunya singkat nggak bisa dibahas semua. Untuk mencegah menjadi korban, nah ini latih anak untuk berani mengekspresikan dirinya, latih anak untuk berani asertif gitu ya, berani membela dirinya. Nah, itu latihan dari rumah juga gitu ya. Kalau di rumah anak tidak terbiasa untuk hal itu, untuk berpendapat, untuk berargumen gitu ya, untuk membela apa yang dia mau, apa yang dia suka. Nah ini agak susah juga dia untuk menerapkan di lingkungan sosialnya. Nah yang ketiga adalah saksi gitu ya. Nah kita juga perlu memberdayakan anak kita, mendorong anak kita ketika dia melihat satu peristiwa perundungan. Dia pun ikut bertanggung jawab untuk menghentikan peristiwa tersebut gitu ya. Bukan terus, oh kan saya bukan korban, oh saya kan bukan pelaku gitu ya. Jadi ya udahlah bodoh amat, nggak bisa begitu. Jadi ketika anak menyaksikan satu peristiwa perundungan, itu juga tanggung jawabnya dia untuk menghentikan peristiwa tersebut. Jadi diskusikan dengan anak apa yang dia bisa lakukan untuk membantu menghentikan perundungan tersebut. Gitu. Baik, begitu. Jadi pada dasarnya Mbak Vera tadi menjelaskan kalau setelah kejadian ini pasti ada trauma yang dialami baik dari guru, kemudian dari siswa yang ada di sana. Tapi ya setelah ini tetap harus ada kegiatan belajar mengajar dan bimbingan serta pengawasan itu tidak hanya di sekolah saja pemirsa, tapi juga di rumah bersama dengan orang tua. Mbak Vera, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Newsline siang hari ini. Terima kasih Vera Ita-Biliana, psikolog anak dan remaja. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.